Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hilmi Yatimah Mudah dan Gita Sari Septia Lesmana. Kami akan memaparkan materi mengenai tentang humanis dalam pembelajaran matematika, yaitu dari mata kuliah Teori Belajar Matematika. Untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Gita Sari Septia Lesmana. Yang pertama, teori humanistik pembelajaran matematika. Dalam hal ini menjelaskan bahwa teori belajar humanistik ini adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar ini dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Pembelajaran aliran humanisme ini juga meletakkan peserta didik sebagai sentral dalam aktivitas pembelajaran. Peserta didik menemukan pengalamannya sendiri dalam belajar dan menggali potensi diri secara mandiri semaksimal mungkin. Sehingga peserta didik tidak sekedar hanya menerima informasi yang disampaikan pendidik. Tetapi dalam hal ini pendidik juga berperan menjadi fasilitator dengan memberi motivasi dan memfasilitasi peserta didik dalam menemukan pengalaman belajar. Di sini ada contoh penerapan teori humanistik dalam pembelajaran matematika, yaitu contoh pada bangun ruang. Sebagai contoh, ketika seorang siswa sedang melakukan pembelajaran matematika materi bangun ruang, dan saat diberi tugas untuk menghitung luas permukaan suatu bangun ruang tersebut, maka siswa tersebut memiliki dua pilihan, yaitu yang pertama langsung menggunakan rumus mencari luas permukaan yang sudah ada, atau yang kedua mengolahnya sendiri dengan cara memisahkan komponen bangun ruang menjadi beberapa bangun datar. Setelah itu luas permukaannya dihitung manual satu persatu kemudian dijumlahkan. Nah, kasus seperti inilah mencerminkan adanya teori humanistik, atau manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar. Apakah siswa tersebut lebih tertarik untuk menjawab langsung, untuk mengefisiensikan waktu, atau lebih tertarik kepada membangun konsep sendiri agar mudah diingat? Pembelajaran matematika humanistik. Nah, matematika humanistik ini bukanlah hal baru dalam matematika, sebab para matematikawan terdahulu seperti Plato, Euclid, atau Mandelbrot telah mengaitkan matematika dengan keindahan, kreativitas, atau imajinasi dalam matematika. Pada dasarnya, matematika humanistik ini juga melibatkan pengajaran yang isinya humanistik, atau humanistik konten, dengan menggunakan pendidikan humanistik atau humanistik pedagogi. Dalam keyakinan bahwa kekurangan motivasi siswa ini merupakan akar penyebab dari masalah-masalah sikap dan literasi dalam pendidikan matematika. Gerakannya itu adalah mencari kembali proses-proses pendidikan yang menyenangkan dan menantang dengan kegiatan-kegiatan penemuan atau discovery dan kreasi atau karya cipta. Dengan demikianlah matematika humanistik mengarahkan kepada pembelajaran yang memberikan keleluasaan siswa untuk belajar secara aktif, yang menyenangkan dan juga memberikan kebebasan terhadap siswa untuk tertantang melakukan kreasi-kreasi, sehingga mendorong siswa agar lebih kreativitas. Seperti apakah pembelajaran humanistik dalam matematika? Nah, pembelajaran matematika yang humanistik ini meliputi konten matematika yang humanistik juga, dan pendidikan atau pengajaran yang humanistik. Bagaimanakah konten matematika yang humanistik? Tentunya kontennya realistik yang dapat diindra atau dipikirkan secara realistik atau seoptimal mungkin dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Mengapa dilakukan demikian? Agar siswa dapat termotivasi dan juga menyukai matematika sebagaimana dasar dari pendidikan yang humanistik. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilmi Yatimah Mudah. Bagaimanakah pembelajaran matematika menurut para ahli?
Menurut White dalam Susilo 2004 menjelaskan bahwa matematika humanistik mencakup dua aspek pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran matematika secara manusiawi. Aspek pertama berkaitan dengan proses pembelajaran matematika yang menempatkan siswa sebagai subjek untuk membangun pengetahuannya dengan memahami kondisi-kondisi baik dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Pengetahuan matematika tidak terbentuk dengan menerima atau menghafal rumus-rumus dan prosedur-prosedur, tetapi dengan membangun makna dari apa yang sedang dipelajari. Siswa aktif mencari, menyelidiki, merumuskan, membuktikan, mengaplikasikan apa yang dipelajari. Siswa juga mungkin melakukan kesalahan dan dapat belajar dari kesalahan tanpa takut untuk berbuat salah dengan melakukan uji coba atau eksperimen. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Guru menumbuhkan motivasi dalam diri siswa untuk mempelajari dan memahami matematika secara bermakna, serta memberikan dorongan dan fasilitas untuk belajar mandiri maupun kelompok. Proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tapi juga intuisi dan kreativitas siswa pembelajaran. Matematika secara manusiawi akan membentuk nilai-nilai kemanusiaan dalam diri siswa. Selain memahami dan menguasai konsep matematika, siswa akan terlatih bekerja mandiri maupun bekerja sama dalam kelompok, bersikap kritis, kreatif, konsisten, berpikir logis, sistematis, menghargai pendapat, jujur, percaya diri, dan bertanggung jawab. 2. Pembelajaran matematika yang manusiawi. Ini berkaitan dengan usaha mengkonstruksi kurikulum matematika sekolah, sehingga matematika dapat dipelajari dan dialami sebagai bagian kehidupan manusia. Kaitan matematika dan dunia nyata atau mata pelajaran lain perlu dijabarkan secara konkret. Brown 2002 menyebutkan beberapa topik yang dapat dikaitkan dengan dunia nyata atau mata pelajaran lainnya. Misalkan seni, simetri, perspektif, representasi spasial, dan pola, termasuk faktor untuk menciptakan karya-karya artistik. Brown 2002 menyebutkan beberapa topik yang dapat dikaitkan dengan dunia nyata atau mata pelajaran lainnya. Misalkan seni, contohnya simetri, perspektif, representasi spasial, dan pola, termasuk faktor untuk menciptakan karya-karya artistik. Biologi, contohnya penggunaan skala untuk mendeteksi faktor pertumbuhan, pemeriksaan organisme, bisnis, contohnya optimasi dari suatu jaringan komunikasi. Industri, contohnya penggunaan matematika untuk mendesain objek-objek 3 dimensi seperti bangunan. Pengobatan, contohnya pemodelan suntikan untuk mengeliminasi infeksi penyakit. Fisika, contohnya penggunaan vektor untuk memodelkan gaya. Berdasarkan pandangan di atas, maka dapat dijabarkan beberapa ciri umum dari pembelajaran matematika humanistik seperti disebutkan oleh Hagiun, yaitu 1. Menempatkan siswa sebagai penemu lingkuir, bukan hanya penerima fakta-fakta dan prosedur-prosedur. 2. Memberi kesempatan siswa untuk saling membantu dalam memahami masalah dan pemecahannya yang lebih mendalam. 3. Belajar berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah, tidak hanya dengan pendekatan aljabar. 4. Menunjukkan latar belakang sejarah bahwa matematika sebagai suatu penemuan atau usaha keras endeavor dari seorang manusia. 5. Menggunakan masalah-masalah yang menarik dan pertanyaan terbuka open-ended, tidak hanya latihan-latihan. 6. Menggunakan berbagai teknik penilaian, tidak hanya menilai siswa berdasar pada kemampuan mengingat prosedur-prosedur saja. 7. Mengembangkan suatu pemahaman dan apresiasi terhadap ide-ide besar matematika yang membentuk sejarah dan budaya. 8. Membantu siswa melihat matematika sebagai studi terhadap pola-pola, termasuk aspek keindahan dan kreativitas. 9. Membantu siswa mengembangkan sikap-sikap percaya diri, mandiri, dan penasaran. 10. Mengajarkan materi-materi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam sains, bisnis, ekonomi, atau teknik. Kesimpulannya yaitu teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar. Matematika humanistik ini bukanlah hal baru dalam matematika. Pada dasarnya, matematika humanistik melibatkan pengajaran yang isinya humanistik konten, dan menggunakan pendidikan humanistik pedagogi. Dengan demikian, matematika humanistik mengarahkan pada pembelajaran yang memberikan keleluasaan siswa untuk belajar secara aktif yang menyenangkan, dan memberikan kebebasan siswa untuk tertantang melakukan kreasi sehingga mendorong kreativitas bagi siswa. Baik, dan itulah pemaparan materi singkat dari kami mengenai tentang humanistik pembelajaran pada matematika. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.